Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, dan salam sehat. Sehat selalu. Jadi baik, perkenalkan nama saya Yuliani Israsiro. Di sini saya sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, saya Faustina Apriyana Beku. Perkenalkan, saya Madasina Alibaba. Perkenalkan, saya Putri Nurbaiti. Jadi baik, kami akan membahas materi kami tentang wabah penyakit menular pasca bencana banjir. Kejadian meningkatnya Selamat jumlah menyaksikan. kasus penyakit menular di suatu wilayah dalam waktu tertentu yang terjadi setelah atau selama peristiwa banjir. Akibat lingkungan yang tercemar dan tidak sehat akibatnya, penyakit mudah menyebarkan dan jumlah orang yang sakit meningkat cepat. Jika jumlah melebihi kondisi normal, itu disebut wabah penyakit yang sering muncul setelah banjir. Diare, demam berdarah atau penyakit kulit. Baik, berikutnya dampak langsung saat dan segera setelah bencana. Jadi dampak langsung ini merupakan dampak yang paling terlihat pada saat atau segera setelah terjadi banjir besar sebelum munculnya wabah penyakit secara luas. Jadi yang pertama itu korban jiwa dan cedera fisik. Banjir besar dapat menyebabkan kematian akibat tenggelam, terseret arus, atau tertimpa bangunan yang roboh. Selain itu, banyak korban mengalami luka sayatan, memar, patah tulang, hingga infeksi luka akibat kontak dengan air kotor. Yang kedua, kerusakan infrastruktur kesehatan. Fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan pos pelayanan kesehatan dapat mengalami kerusakan atau terendam banjir. Hal ini menghambat pelayanan medis, terutama untuk pertolongan pertama dan penanganan korban secara cepat. Yang ketiga, gangguan akses dan distribusi bantuan. Rusaknya jalan, jembatan, dan sarana transportasi menyebabkan akses menuju lokasi terdampak menjadi sulit. Kondisi ini menghambat distribusi obat-obatan, air bersih, makanan, serta tenaga kesehatan ke pengungsian. Yang keempat, kepadatan pengungsian dan sanitasi buruk. Segera setelah bencana, pengungsi berkumpul di tempat penampungan dengan kondisi padat dan fasilitas sanitasi yang terbatas. Situasi ini menjadi faktor risiko awal munculnya penyakit menular seperti diare dan DBD. Lalu yang kelima, masalah kesehatan mental akut. Korban yang kehilangan rumah, harta benda, atau anggota keluarga dapat mengalami syok, kecemasan, stres berat, bahkan trauma psikologis. Kondisi ini dapat memengaruhi daya tahan tubuh dan kemampuan individu dalam menghadapi situasi darurat. Baik, yang berikutnya kita lihat ada dampak jangka pendek atau beberapa hari hingga minggu setelah bencana. Yang pertama itu ada penyakit yang ditularkan melalui air. Rusaknya sistem sanitasi dan tercemarnya sumber air bersih akibat banjir menyebabkan peningkatan kasus diare, bahkan berisiko munculnya kolera dan tifus. Kondisi ini terjadi karena masyarakat menggunakan air yang tidak higienis untuk minum dan kebutuhan sehari-harinya. Yang kedua, ada penyakit yang ditularkan melalui vektor. Genangan air pasca bencana banjir menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Hal ini meningkatkan kasus demam berdarah, dengue atau DBD, dan berpotensi malaria di daerah endemis. Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, lalu ada kepadatan pengungsian, ada ventilasi yang kurang baik, serta sanitasi yang buruk mempercepat penularan penyakit seperti ISPA dan influenza. Lalu yang ketiga ada penyakit kulit dan infeksi. Kontak terus-menerus dengan air yang kotor dan lingkungan yang lembab itu dapat menyebabkan dermatitis, infeksi jamur, serta luka yang mudah terinfeksi. Lalu yang keempat ada kekurangan pangan dan gizi. Terganggunya distribusi logistik menyebabkan keterbatasan bahan makanan. Kelompok rentan seperti balita, lansia, ibu hamil berisiko mengalami malnutrisi. Lalu yang berikutnya ada perburukan penyakit kronis. Ini banyak penderita penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung itu kesulitan mendapatkan akses obat-obatan dan layanan kesehatan, sehingga kondisi mereka dapat menjadi lebih buruk lagi. Lalu yang keenam ada masalah kesehatan pada ibu dan anak. Akses terhadap pelayanan antenatal, persalinan, dan imunisasi itu menjadi terganggu akibat dampak bencana banjir, sehingga meningkatkan resiko komplikasi pada ibu hamil, bayi, dan anak-anak.
Lalu yang ketujuh ada peningkatan beban fasilitas kesehatan. Lonjakan kasus penyakit menular menyebabkan fasilitas kesehatan itu menjadi kewalahan, keterbatasan tenaga dan obat-obatan, serta meningkatnya risiko kematian pada fase awal. Yang berikutnya ada dampak jangka menengah atau beberapa minggu hingga beberapa bulan setelah bencana. Dampak jangka menengah berfokus pada peningkatan penyakit menular, gangguan sanitasi, serta masalah kesehatan fisik dan psikologis akibat kondisi pengungsian yang berkepanjangan. Terus, yang pertama ada penyakit menular. Kerusakan sarana air bersih dan sanitasi dapat menyebabkan pencemaran air dan lingkungan. Kondisi ini memicu peningkatan kasus penyakit berbasi air seperti diare, kolera, demam tifoid, hepatitis A. Selain itu, kepadatan pengungsian dan kebersihan yang kurang memadai dapat mempercepat penularan penyakit ispa, influenza, campak, serta penyakit kulit. Penyakit kulitnya yaitu seperti pano, kurap, dan lain-lain. Terus yang kedua ada penyakit vektor. Genangan air pasca banjir dapat menyebabkan tempat berkembang biak nyamuk. Dalam beberapa minggu hingga bulan, terjadi peningkatan kasus demam berdarah dan berpotensi malaria dan leptospirosis, terutama bila pengendalian lingkungan tidak optimal. Terus yang ketiga, ada masalah gizi. Terganggunya distribusi pangan dan keterbatasan akses makanan bergizi dapat menyebabkan risiko malnutrisi. Kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, lansia, dan penderita penyakit kronis lebih beresiko mengalami penurunan status gizi yang dapat memperburuk kondisi kesehatannya. Terus yang keempat, ada perburukannya penyakit kronis. Penderita hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung sering mengalami kekambuhan akibat keterbatasan akses obat, kontrol rutin yang terhenti, serta stres yang berkepanjangan. Terus yang kelima, gangguan kesehatan mental. Pada fase ini, mulai muncul dampak psikologis seperti kecemasan, stres berkepanjangan, gangguan tidur, depresi ringan hingga sedang, serta perasaan tidak aman akibat kondisi lingkungan yang belum stabil. Terus ada 5, beban sistem kesehatan. Lonjakan kasus penyakit menular dan kronis membuat fasilitas kesehatan tetap terbebani. Tenaga kesehatan kelelahan, serta ketersediaan obat dan logistik terbatas, sehingga risiko komplikasi dan kematian masih yang tertinggi. Berikutnya itu dampak jangka panjang. Dampak jangka panjang mencakup konsekuensi kesehatan kronis serta perubahan signifikan pada sistem pelayanan kesehatan akibat wabah pasca bencana. Yang pertama, penurunan derajat kesehatan masyarakat. Wabah diare dan DBD yang terjadi berulang serta tidak ditangani optimal dapat menyebabkan penurunan status kesehatan masyarakat secara umum. Anak-anak berisiko mengalami gangguan tumbuh kembang akibat diare berulang dan malnutrisi. Yang kedua, masalah kesehatan kronis dan komplikasi. Penderita penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung yang mengalami putus pengobatan saat bencana berisiko mengalami komplikasi jangka panjang seperti gagal ginjal, stroke, atau penyakit jantung koroner. Selain itu, paparan lingkungan tidak sehat dapat memicu atau memperparah penyakit pernapasan kronis seperti asma. Yang ketiga, gangguan kesehatan mental berkepanjangan. Jadi, di kondisi pengungsian, kehilangan tempat tinggal, serta pengalaman sakit berat atau kematian anggota keluarga dapat menimbulkan trauma berkepanjangan. Jika tidak ditangani, dapat berkembang menjadi gangguan stres pasca trauma atau PTSD, depresi kronis, kecemasan, dan penurunan fungsi sosial. Yang keempat, melemahnya sistem pelayanan kesehatan. Lonjakan kasus penyakit menular dalam waktu lama menyebabkan sistem kesehatan bekerja melebihi kapasitas. Kerusakan fasilitas, keterbatasan tenaga, dan terganggunya rantai pasok obat dapat menimbulkan ketidakstabilan layanan kesehatan dalam jangka panjang serta memperlambat pemulihan kesehatan masyarakat. Yang kelima, gangguan kesehatan ibu dan anak. Terhambatnya layanan antenatal, persalinan, imunisasi, dan pemantauan tumbuh kembang anak dapat meningkatkan angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi. Dalam jangka panjang, cakupan imunisasi yang menurun juga berisiko menimbulkan wabah penyakit lain. Yang keenam, perubahan sistem surveillance dan kesiapsiagaan. Di situ, sebagai respon terhadap wabah, sistem surveillance epidemiologi dan kesiapsiagaan bencana perlu diperkuat.
Jika tidak dilakukan, perbaikan sistem secara menyeluruh, risiko kejadian luar biasa atau KLB di masa mendatang akan tetap tinggi. Yang berikutnya ada respon cepat atau phase akut pada wabah penyakit menular pasca bencana. Fokus utama adalah menyelamatkan nyawa, menekan penularan penyakit, dan mencegah sistem kesehatan semakin kewalahan. Yang pertama ada tim medis. Pengiriman tim medis ke lokasi pengungsian menjadi prioritas. Tim bertugas melakukan screening kesehatan, triase pada pasien dengan dehidrasi berat atau tanda-tanda bahaya DBD, memberikan terapi dehidrasi secara oral maupun infus, lalu serta menstabilkan pasien sebelum dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Lalu yang kedua ada pendirian fasilitas kesehatan. Apabila puskesmas atau rumah sakit terdampak atau tidak mampu menampung lonjakan pasien, didirikan posko kesehatan, tenda medis atau rumah sakit lapangan. Fasilitas ini menyediakan pelayanan pengobatan diare, penanganan kasus DBD, pemberian cairan infus, obat simptomik, dan atau serta pemantauan kondisi pasien secara berkala. Lalu yang ketiga ada sistem komunikasi dan koordinasi. Dibentuk sistem koordinasi antara Dinas Kesehatan, BPBD, fasilitas kesehatan, serta relawan dan lembaga LSM. Koordinasi ini penting untuk memastikan distribusi obat atau orali cairan infus dan antipiretik, logistik medis, alat fogging, serta kebutuhan air bersih tersalurkan tepat sasaran dan merata. Lalu yang berikutnya ada pengendalian penyakit menular. Tindakan cepat dilakukan untuk mencegah perluasan wabah antara lain yaitu survei aktif untuk mendeteksi dan mencatat kasus diare dan DBD setiap harinya. Lalu yang kedua ada penyediaan air bersih dan perbaikan sanitasi di pengungsian. Lalu yang ketiga ada edukasi PHBS yaitu cuci tangan, pengolahan air minum, penggunaan jamban yang sehat. Lalu yang ketiga itu pemberantasan sarang nyamuk dan fogging fokus khusus di area dengan kasus DBD. Lalu yang berikutnya ada pemberian imunisasi darurat bila diperlukan, misalnya campak pada anak di pengungsian nanti. Lalu yang berikutnya ada ibu hamil, balita, lansia, dan penderita penyakit kronis mendapat pemantauan khusus untuk mencegah komplikasi dan meningkatkan keselamatan selama fase akut. Yang berikutnya ada kesiapsiagaan jangka panjang. Kesiapsiagaan jangka panjang merupakan upaya sistematis yang dilakukan sebelum bencana terjadi untuk membangun kapasitas dalam menghadapi kompetensi wabah penyakit menular di masa depan. Dalam kasus banjir yang memicu peningkatan diare dan DBD, kesiapsiagaan difokus pada pencegahan, penguatan sistem kesehatan, dan perlindungan kelompok rentan. Yang pertama ada analisis risiko dan pemetaan wilayah rawan. Pemerintah dan otoritas kesehatan perlu mengidentifikasi wilayah rawan banjir serta potensi penyakit yang mungkin muncul, yaitu seperti diare dan DBD. Dengan pemetaan risiko, dapat disusun rencana respons cepat, termasuk penempatan pos kesehatan dan strategi pengendalian vektor. Terus ada yang kedua, penguatan sistem surveillance atau penyakit. Sistem pencatatan dan pelaporan kasus harus diperkuat agar peningkatan kasus diare atau DBD dapat membantu mencegah terjadinya kejadian luar biasa. Terus yang ketiga ada peningkatan sanitasi dan akses air bersih. Investasi jangka panjang pada sistem drainase, penyediaan air bersih, dan fasilitas sanitasi yang layak sangat penting untuk mencegah penyakit berbasis lingkungan. Program pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan juga perlu dilakukan secara berkelanjutan. Terus yang keempat, ada pelatihan dan edukasi masyarakat. Tenaga kesehatan dan kader perlu mendapatkan pelatihan rutin tentang penanggulangan wabah, manajemen pengungsian sehat, serta pengendalian nyamuk atau 3M+. Edukasi masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dapat menurunkan risiko penularan penyakit. Terus yang kelima ada penguatan infrastruktur dan logistik kesehatan. Fasilitas kesehatan perlu diperkuat agar tetap berfungsi saat bencana, termasuk ketersediaan listrik cadangan, air bersih, serta stok obat-obatan esensial seperti oralit, cairan infus antibiotik, dan perlengkapan penanganan DBD, serta distribusi logistik juga harus dipersiapkan agar tidak terhambat saat kritis. Terus ada yang keenam, perlindungan kelompok rentan. Program khusus bagi balita, lansia, dan ibu hamil dan penderita penyakit kronis
perlu dipersiapkan termasuk jaminan akses obat rutin dan layanan kesehatan dasar saat bencana. Terus yang terakhir ada integritas dukungan kesehatan mental. Kesiapsiagaan juga harus mencakup dukungan psikososial bagi korban dan tenaga kesehatan. Pelatihan dasar pertolongan pertama psikososial atau bisa disebut PFA dapat membantu mengurangi dampak stres dan trauma pasca bencana atau PTSD. Jadi sekian presentasi dari kami. Semoga materi yang kami bawakan hari ini dapat bermanfaat bagi para penonton dan para pembaca. Jadi baik teman-teman, jangan lupa Like, komen, dan subscribe. Dah.